البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Kitabul Fitan. Na'am. Yang ta'liq oleh Asy-Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Yang mana sekarang kita masih pada pembahasan hadis yang berisikan tentang kisahnya sahabat yang waktu mengadukan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu seputar jahatnya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang berbuat kedzaliman, berbuat kejahatan. Kemudian beliau menasihatkan seraya berkata, "Fasbiru, bersabarlah kalian." Dikarenakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW bersabda, "La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum." Perhatikan, tidaklah datang suatu zaman melainkan istilahnya lebih jelek, lebih buruk keadaannya daripada yang sebelumnya, sampai kalian berjumpa Rabb kalian. Karena di akhir zaman penuh dengan pemimpin-pemimpin yang zalim, yang biasanya menindas rakyatnya, mengambil hak-hak rakyatnya, tidak adil, tidak amanah, bahkan ada yang menzalimi rakyatnya, bahkan ada yang mereka para koruptor yang sebenarnya koruptor atau perbuatan korupsi terjemahan bebasnya adalah pencuri atau perampok, hanya saja dipoles sehingga nampaknya indah sebutan-sebutan tersebut. Jadi korupsi, perbuatan korupsi itu mencuri aslinya, mencuri, maling, paham ya? Namun diperhias sehingga nampaknya indah, koruptor, para koruptor, sebenarnya para maling. Nah, bagaimana Ahlus Sunnah menyikapi hal tersebut? Ahlus Sunnah tidak diam dari kemungkaran, tidak diam dari kemaksiatan, tapi sabar menghadapi pemimpin yang modelnya kayak gitu. Sabarnya bagaimana? Tidak berontak, tidak kudeta, tidak revolusi, tidak menggulingkan kekuasaan. Itulah sabarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam. Sebagaimana sudah kita lewati kemarin ya. Apa kata Rasulullah SAW? "Man ra'a min aminihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Fa innahu man faraqal jamaah shibran famata famitatun jahiliyah wal iyad billah." Artinya perhatikan baik-baik. Barang siapa yang melihat sesuatu dari pemimpinnya yang dia tidak suka, kebijakan-kebijakan yang kita enggak suka, maka hendaknya dia sabar. Kenapa? Dikarenakan barang siapa yang memisahkan sejengkal saja, memisahkan diri dari jamaatul muslimin sejengkal saja, kemudian dia mati, maka mati seperti matinya orang-orang jahiliyah wal iyad billah. Bayangkan itu. Naam. Hanya sejengkal, enggak banyak, sejengkal aja. Paham ya? Sejengkal aja. Paham ya? Tidak banyak. Itu pun apa dinilai apa matinya seperti orang-orang jahiliyah. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Kata beliau, lihat halaman 607 itu. Qala Asy-Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi disimak. Wa hadhihi mas'alatu fi zamanina rubbama tuhdits fawdha katsiratan daratan lisyabab wal mustama'. Permasalahan ini kata beliau, di zaman kita sekarang ini rubbama bisa jadi tuhdits akan menimbulkan fawdha. Apa fawdha? Keributan. Fawdha itu arti keributan. Akan menimbulkan keributan katsirah, keributan yang banyak, darah dan berbahaya. Untuk siapa? Lisyabab wal mustama'. Berbahaya untuk para pemuda dan para masyarakat. Min kaunihim, kenapa? Min kaunihim yatahaddatsun bima yahsul minal umur allati la yuqarru 'alaiha. Dari sisi mereka bercerita, ngobrol, bercengkerama dengan perkara-perkara yang akan terjadi, dari perkara-perkara yang apa? Yang belum tentu ada pada pemimpin. Bayangkan. Kalau bisa dikatakan modus hoax, kabar-kabar yang hoax, yang modus mereka olah kembali, dibicarakan di halayak ramai, bicara pemimpin. Pemimpin kita kada wa kada, demikian-demikian.
presiden kita seperti ini, padahal nggak ada gitu loh. Paham ya? Itulah yang bikin apa? Akhirnya orang panas. Paham ya? Terprovokasi. Nah, disebabkan oleh ulah-ulah para provokator tadi itu. Allah terpancing emosi, ujung-ujungnya apa? Ngajak demo, udah itu. Itulah yang mereka inginkan. Yang disayangkan, ada seorang ustaz, ngakunya Ahlus Sunnah kan bolehkan demo. Itulah yang kita sayangkan. Kok bisa? Alasannya kalau kita nggak ikut demo, nanti yang demo orang-orang jahat katanya. Lah apa urusannya? Demonstrasi sendiri bukan termasuk syariat Islam. Ini ada orang ustaz ngaku ustaz Ahlus Sunnah katanya. Paham ya? Allah musta'an. Ternyata bolehkan demo. Alasannya menyampaikan aspirasi rakyat, menyampaikan keluhan rakyat, sangat disayangkan. Berjubah dia, berjenggot juga. Sorban kadang pakai juga dia. Tapi bolehkan demonstrasi. Gagal paham. Demonstrasi itu enggak ada kebaikan di dalamnya, yang ada hanya kerusakan. Tidak mencarikan solusi yang terbaik, tapi justru menimbulkan apa? Polusi, kotoran. Bayangkan itu. Antum pernah dengar enggak orang demonstrasi itu tenang, huduk, sakinah, ya kan? Diam 1000 bahasa, pernah dengar enggak antum? Enggak pernah orang demonstrasi itu pasti teriak-teriak. Paham ya? Bila perlu pakai mikrofon itu. Paham ya? Turunkan harga ini, harga itu. Kebijakan-kebijakan semuanya menurut mereka adalah apa? Nah, tidak terima itu. Karena orang itu biasanya, kebiasaan orang ya, apalagi orang awam jauh dari ilmu itu pengennya semua gratis. Ya enggak? Pengennya gratis kan? Minyak goreng gratis. BBM pun nggak bisa gratis. Ya enggak? Semua serba gratis, senang mereka. Naik dikit, pening kepala mereka. Ya kan? Pucat wajahnya. Padahal baru naik dikit loh ya. Allahul musta'an. Sabar, Ahlus Sunnah santai, tenang ya. Senyum-senyum ya. BBM naik santai aja, penuhi terus tangkinya. Nah, barakallahu fiik. Kenapa? Hilanglah peningnya. Ya, hilang stresnya. Dan BBM naik, harganya malah tangkinya dipenuhi. Luar biasa enggak, Mas? Ayo mana? Luar biasa. Jadi kalau menanggapi seperti itu, santai aja. Itu naiknya enggak lama. Setelah itu paling-paling enggak ada lagi, udah itu aja. Paham ya? Nah, tapi kalau kita pikirkan dalam-dalam, kok naik terus BBM bagaimana ini, harganya bagaimana, minyak goreng juga naik terus, bikin kepala pening. Paham ya? Kepala pusing nanti. Tapi kalau kita santai, tenang, insya Allah aman. Enggak percaya buktikan. Paham ya? Di pondok pesantren seperti ini, antum enggak terasa kan ketika BBM naik, terasa enggak antum? Duduk di sini terasa enggak Ibrahim? Setiap hari duduk taklim, kajian, menghafal Al-Qur'an, menghafal As-Sunnah. Ketika di luar BBM naik di pom-pom bensin, antum terasa antum? Enggak terasa. Mana ada terasa di sini? Kalau setiap hari antum enggak minum BBM. Iya kan? Apa ada di antara antum minum Pertalite? Minum pertama enggak ada kan? Makanya alhamdulillah paling tenang itu di majelis ilmu sudah. Tapi kalau di luar sana yang jauh dari majelis ilmu, buka HP dikit, wah BBM naik sekarang. Pertamax sekarang naik, harganya mahal. Pertalite sebentar lagi mau dihapus katanya. Wah, pening kepala. Iya kan? Nah, barakallahu fiik. Kalau seandainya ternyata kok Pertamax enggak ada, Pertalite enggak ada, pakai air pun jadi, naik sepeda ontel. Itulah solusi yang terbaik. Maksudnya tenang gitu, santai aja, slow menghadapi yang ada seperti itu. Enggak usah demo. Demo itu enggak ada kebaikan di dalamnya. Yang ada hanya mafasid, kerusakan-kerusakan. Kita lihat sini. Istimewa baik-baik itu, lakin al-wajib alaina nahmu hadzal amr, tapi yang wajib bagi kita menghadapi perkara seperti ini as-sabru, lihat, sabar. Kurang apa lagi itu? Sabar. Wa mu'alajatul asya' bi hikmatin, dan mengobati perkara-perkara tersebut dengan cara yang lembut, hikmah. Duna an naj'alaha ala bisatil bahthi fi kulli makan, tanpa kita menjadikan permasalahan tersebut apa dibentangkan pembahasannya di setiap tempat. Wa fi kulli majlis, setiap majlis, khutbah Jumat pun menyikat pemerintah. Duduk di mana bertemu sama teman-temannya, wah iya pemerintah jahat sekali, zalim. Katanya dulu ketika nyalek di awal permulaan mau diaspal semuanya, sekabupaten, ternyata yang diaspal depan rumahnya sendiri. Mau ngajak-ngajak gitu, ramai gitu. Di mana dia duduk ngajak-ngajak pemerintah. Ini termasuk apa? Pemikiran yang berbahaya seperti ini. Paham ya? Nah, sabar aja sudah. Makanya saya sarankan kan, enggak pernah, jangan sampai antum dan kita semuanya terpikir di benak antum jadi pemimpin pusat, itu jangan pernah. Paham ya? Apalagi apa? Nyalek, jangan. Jadi rakyat sipil Sunni, Salafi aman sudah. Rakyat sipil Sunni, Salafi itu pun berat kan tanggung jawabnya. Boro-boro jadi apa? RT. Awal mula nyalek dulu RT dulu. RT jadi lang pengen jadi apa? RW. Paham ya?
RW udah jadi, wah, pasukannya banyak pengen jadi apa? Kadus. Kadus sudah punya pasukan pengen jadi kades. Kades sudah punya suara pengen jadi apa? Camat. Camat sudah punya banyak orang, masya Allah, pengen jadi apa? Bupati. Bupati pun nggak puas sampai situ, pengen jadi gubernur. Ujung-ujungnya pengen jadi presiden. Bayangkan itu, nggak pernah puas. Harta, tahta, wanita, fitnah yang paling besar. Nah, kita lihat sini. Hatta talaha biha an umurin nahnu bisodatiha akbar wa aham. Lihat ini. Hingga melalaikan, natalaha itu melalaikan. Hingga melalaikan kita disebabkan karena perkara tersebut dari perkara-perkara yang kita seharusnya lebih besar, lebih mementingkan perkara tersebut. Iya enggak? Apa diantaranya? Sholat lebih penting atau tidak? Karena gara-gara masalah itu demo lebih didahulukan. Dia padahal nggak safar loh ya, nggak safar ini. Rumahnya dekat Monas dan ikut demo, akhirnya jamak takdim atau akhir. Bayangkan itu gara-gara demo, meninggalkan perkara yang apa? Yang lebih besar, lebih penting kebaikannya. Allahul musta'an. Wasyabu, disimak itu, wasyabu idza naza'a hadhihi naz'ata fasik bi annahu tunza'u barakatu ilmi. Sahih. Lihat ini. Pemuda, syabab pemuda, dan pemuda itu apabila telah tersabut dengan apa? Dengan perkara ini, pemberontakan ini telah ada pada dirinya, fasik, maka percayalah, kata beliau. Syekh Utsaimin mengatakan fasik, maka percayalah engkau. Bi annahu tunza'u barakatul ilmi. Niscaya apa? Akan dicabut keberkahan ilmunya. Nah, selama ini belajar kemana? Selama ini belajar ke Saudi, gelarnya LC. Masih enggak percaya gelarnya setelah LC apa? MSc misalkan. Tapi pulang ke Indonesia boleh kan demonstrasi. Kemana selama ini ilmunya? Belajar di Yaman, nggak pakai gelar tapi lama sekali di Yaman ya, puluhan tahun ya. Pulang boleh kan demonstrasi. Mana ilmunya? Keberkahan ilmunya mana? Selama ini dia pelajari mana coba? Allahul musta'an. Kita lihat. Wa yasiru akbar hammihi an yakuna sa'iran 'alal awdha' allati 'inda lati. Dan menjadilah hammihi, keinginan kuatnya yang paling besarnya adalah sa'iran. Apa sa'iran itu? Memprovokasi. Sa'iran adalah memprovokasi. Itulah yang dia ingin memprovokasi nam al-awdha' terhadap situasi dan keadaan allati 'indah yang ada di sisinya. Memprovokasi biar apa? Biar panas, situasi panas, kemudian benci pemimpin, ujung-ujungnya berontak. Udah itu. Allah musta'an. Kades kok demo. Kades loh, kades. Kades kan bisa dikatakan tingkatannya rendah, demo. Lah, itu ada yang lebih dari RT, demo RT. Turunkan RT. Allah musta'an. Yang mereka bawa itu bakal pakai spanduk. Zaman waktu itu orang demo itu ya dibawanya cangkul, ya. Kemudian arit, ya kan, kemudian engkrong, ya kan, atau semisal itulah yang dibawa. Turunkan kades ini, turunkan RT ini, bayangkan itu. RT demo. Allah musta'an. Hati-hati. Lihat ini. Benih-benih pemikiran pemberontakan berbahaya sekali. Wa 'alal wulatil ladzina 'indah, dan akan apa? Akan memprovokasi pemimpin-pemimpin yang apa? Yang ada di sisinya. Lakin perhatikan ini, disimak itu. Lakin idza kana hammuhu tahqiqal ilmi wa irsakhahu fi qalbihi wa mu'alajatul umur bil hikmah dunal isarah hasala ala khairil katsir. Lihat ini. Disimak ya. Akan tetapi apabila keinginan kuatnya adalah apa? Adalah mewujudkan ilmu, tahqiq artinya mewujudkan, merealisasikan, tahqiq artinya mewujudkan atau merealisasikan. Lakin akan tapi idza kana hammuhu, apabila keinginan kuatnya adalah mewujudkan ilmu, merealisasikan ilmu, wa irsakhahu, dan perdalam ilmu, fi qalbi, dalam hatinya, irsakhahu itu memperdalam, dan memperdalam ilmu di dalam hatinya, wa mu'alajatul umur bil hikmah, dan mengobati perkara-perkara dengan cara hikmah, wa ta'syai fi mawdi'ihi, dengan cara meletakkan sesuatu pada tempatnya, dunal isarah, tanpa adanya provokasi. Hasal al-khair katsir, akan apa? Akan terjadi kebaikan yang banyak. Ini perlu kesabaran, barakallahu fiik. Nah, inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Antum dimanapun akan jumpai orang yang demo-demo itu jarang sekali yang Ahlussunnah wal Jamaah, jarang sekali. Yang benar-benar istiqomah loh ya. Paling-paling orang-orang terkena syubhat. Kalau pengaku Ahlussunnah terkena syubhat. Paham ya? Paling-paling orang-orang yang suka nonton TV ini, nonton TV itu, ya kan? Para dai YouTube paling-paling ya, para dai selebritis itu ya, para dai apa kemarin konblok itu ya,
Allah musta'an. Nah, itu paling-paling. Kalau al-sunnah yang istiqomah enggak ada ikut demo. Masa dari Jogja ke Jakarta ngeluarin uang banyak demo. Paham ya, Allahul musta'an. Jadi bisa pahami ya, hati-hati. Jangan pernah termakan syubhat mereka. Demonstrasi tidak melahirkan apa? Tidak melahirkan kebaikan, yang dilahirkan dari demonstrasi hanya polusi, kotoran. Bukan solusi. Paham ya? Allahul musta'an, hati-hati. Walidzalika law tas'al, perhatikan. Walidzalika law tas'alil ikhwah, oleh karena itu kalau engkau bertanya pada ikhwah alladzina indahum hadhihi naz'atu, yang mereka punya pemikiran seperti ini, pemberontakan ini, lau tas'aluhum, kalau kamu tanya mereka an masalil ilmi, tentang permasalahan ilmu, allati yafhamuha adna talibul ilmin, tentang masalah ilmu yang dipahami oleh pencari ilmu yang paling rendahnya, pemula. Paham? Kalau antum tanyakan kepada orang-orang yang suka berontak itu tentang masalah ilmu, yang ilmu ini dipahami, perhatikan. Nah, dipahami oleh apa? Penuntut ilmu yang paling rendah saja. Apa kata beliau? Lam tajid indahum fiha khabaran. Naam, bukan khabaran ya, khibran. Niscaya kamu tidak akan jumpai di sisi mereka apa? Keahlian. Paham ya? Tanya kepada mereka orang yang suka berontak itu. Apa aman Allah ya Allah? Enggak tahu. Paling-paling tiada Tuhan selain Allah. Tanya lagi kepada mereka. Rukun la ilaha ada berapa? Enggak tahu mereka. Padahal orang-orang yang pemula, para pelajar paham itu. Ya kan? Kemudian syarat diterimanya ibadah ada berapa? Enggak paham mereka. Karena mereka apa intinya? Berontak. Intinya itu, Allah musta'an. Lihat ini kata beliau. Wala waqafu fiha ala ainin wala athar. Dan tidak ada di antara mereka yang waqafu, berhenti, berdiri dalam permasalahan tersebut di atas apa? Di atas ilmu, dan bekasnya pun enggak ada. Karena enggak diamalkan nanti. Sudah belajar tapi enggak diamalkan, itulah enggak bekas sama sekali. Nah, malah berontak. Allah musta'an. Kita lihat ini, wa li hadza nahnu nansah an hadzal tariq. Oleh karena ini kami nasihatkan. Nah, barakallahu fiik. Nah, dari apa? Untuk menjauhi jalan metode seperti ini, berontakan atau yang semisalnya. Walakin laisa ma'na dzalik annana naqul, perhatikan ini. Akan tapi bukan maknanya hal tersebut kita katakan amitul ghairah fi qulubikum. Padamkan rasa kecemburuan di hati-hati kalian. Bukan itu yang diinginkan. Ahlus sunnah duduk-duduk santai-santai. Kita ke demo panas-panas katanya. Mana ghirahnya katanya? Mana kecemburuannya kan? Nah, mereka udah Ahlus sunnah enggak punya kecemburuan. Justru Ahlus sunnah karena punya kecemburuan itu, mereka enggak sembrono gitu loh. Paham ya? Mereka dalam bertindak itu hati-hati, lihat siapa pemimpin. Bukan langsung sembrana gitu perbuatannya. Berontak tidak. Mereka berhati-hati. Kalau mereka nuduh itu, kalian Ahlus sunnah enggak punya ghirah, enggak punya kecemburuan, duduk di majelis terus. Orang demonstrasi teriak-teriak di jalan, antum cuma di masjid terus baca Al-Qur'an Sunnah katanya. Allah musta'an. Kita lihat, li'anna hunaka farqan baina man yakunu 'indahu ghairatun fi qalbihi wa yatahassara lima yaqa'. Sahih. Dikarenakan di sana ada perbedaan antara orang yang ada di dalam hatinya ghairah, kecemburuan. Ghairah artinya kecemburuan. Nah, kemudian yatahassar, merasa sedih terhadap apa yang terjadi. Sekarang ini melihat kejadian keributan di mana-mana. Nah, barakallahu fi, pemberontakan misalkan, iya kan? Pencurian, penjarahan, sedih enggak kita ini? Sedih enggak? Sedih, tapi sedihnya kita bukan dengan cara kita berontak gitu loh. Paham ya? Berarti benar-benar ghairah tak ada. Walakin yasbir wa yasallallahu al-faraja. Akan tapi sabar dan meminta kepada Allah Ta'ala apa? Pertolongan. Wa baina insanin indahu ghairah. Beda halnya dengan orang yang punya kecemburuan, lakinnahu yasur, tapi sukanya memprovokasi. Paham ya? Membuat keributan. Yasur itu sukanya memprovokasi, membuat keributan. Wa yaj'alu hadzal amra haditsa majalis, dan dia menjadikan perkara ini dimanapun ada majelis dia bicarakan. Duduk santai lagi gotong royong, kerja bakti bicarakan itu. Pemerintah sekarang zalim ya. Sekarang seharusnya itu BBM gratis malah dinaikkan harganya. Sekarang pemerintah zalim ya. Dimanapun dia duduk bicarakan itu aja. Allah musta'an. Kok enggak bisa diganti gitu loh. Allah musta'an, seperti itu. Padahal cuma sebentar aja, ya kan? Cuma sebentar aja, enggak sampai lama keadaan mereka. Cuman harus sabar seharusnya. Nah, wa syughla fikrih, dan juga menjadikan apa, kesibukan pikirannya. Dimanapun pikirannya itu aja. Mencaci maki, menghina pemimpin, menghina pemerintah,
Nah, seperti itu. Na'am. Allahu musta'an. Fa inna hadza yunqisuhu khairan katsir. Yang seperti ini akan mengurangi dia. Nah, barakallahu fiik. Kebaikan yang sangat banyak akan terkurangi. Seperti itu. Allahu musta'an. Sebabnya apa? Sebabnya tidak mengamalkan ilmunya tadi, sukanya berontak, kudeta atau yang semisalnya. Fa in qala qailun, apabila ada orang mengatakan, "Kaifa najma' baina hadza wa baina wujubi ingkaril munkar wa tahdhiran nas minhu?" Kalau ada yang mengatakan, bagaimana sekarang menggabungkan antara perkara ini sabar dengan perkara apa? Perkara berontak ini dengan perkara wajib yang mengingkari kemungkaran, sabar duduk, ya kan? Kemudian dengan apa? Wajib mengingkari kemungkaran, wa tahdhirun nas minhu, dan peringatkan manusia dari kejahatan dan juga kezaliman pemimpin. Qulna, perhatikan, kami katakan, qulna al-murad bis-sabr huna, yang diinginkan dengan kesabaran sini, as-sabru al-umara fima yukrahu minhum. Bersabar di atas pemimpin yang pada perkara yang dia enggak suka. Jadi pemerintah misalkan mengeluarkan kebijakan yang antum enggak suka, kalau antum benci enggak suka, sabar, itu maksudnya. Amma sabru al-ma'asi, adapun kesabaran di atas kemaksiatan enggak boleh. Bihaitsu yuqirul insana al-ma'siyah, dengan catatan seorang mengikrarkan kemaksiatan enggak boleh. Fahadza la yajuz. Pahami bedanya ya. Bersabar terhadap pemimpin yang berbuat kemaksiatan bukan berarti kita diam dari kemaksiatan. Kemaksiatan silakan bantah, silakan padamkan, silakan ingkari, tapi sabar menghadapi pemimpin tadi. Paham belum? Sabar menghadapi pemimpin yang pemimpinnya zalim, berbuat maksiat. Sabarnya bagaimana? Enggak berontak, itu maksudnya. Kalau kemaksiatan mana sabar kita? Iya kan? Kalau kita melihat kemaksiatan, kan enggak mungkin kita diam. Kita mengingkari kan, imma dengan lisannya atau dengan tangannya kalau mampu, atau dengan hatinya kan. Maksudnya itu sabar di sini, sabar menghadapi pemimpin yang kayak gitu. Pemimpin yang suka mendolimi rakyatnya, menindas rakyatnya, keadaan seperti itu bagaimana kita menghadapi pemimpin tadi? Sabar. Nah, itu maksudnya, kita lihat sini. Fa innal ma'siyata yajibu an tunkar, karena kemaksiatan wajib untuk diingkari. Wa yajibu an yubayyana al-haq, dan wajib dijelaskan al-haq, wajib al-haq sampaikan. Orang benci pun biari aja. Campakkan aja kebatilan tersebut. Nah, intinya al-haq disuarakan. War Rasul sallallahu alaihi wasallam ma arada as-sabr 'ala al-munkar. Perhatikan ini. Sedangkan Rasulullah SAW tidak menginginkan kesabaran di atas kemungkaran. Paham maksudnya? Kemungkaran diingkari. Innama arada as-sabr 'ala al-umara wal wulat. Tapi yang diinginkan di sini Rasulullah menginginkan apa? Sabar di atas pemimpin dan juga apa? Pemerintah tadi itu. Yang keadaan seperti itu, bukan sabar di atas kemaksiatannya. Li'anna hadits Anas radhiyallahu anhu fihi annahum syakau ilaihi al-Hajjaj. Perhatikan ini. Dikarenakan hadits Anas radhiyallahu anhu, di dalamnya bahwasanya mereka mengadukan tentang jahatnya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Wa kana waliyan wa amiran 'ala al-Iraq, waktu itu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi dia adalah apa? Pemimpin serta penguasa di Irak waktu itu. Dia dikenal dengan bodyguard-nya pemimpin Abdul Malik bin Marwan. Jadi waktu itu ada khalifah pemimpin Abdul Malik bin Marwan, di tangan kanannya ini. Tangan kanannya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini, tangan kanannya siapa? Abdul Malik bin Marwan. Falau annal waliyya dzalaman nas aw fa'al munkarat huwa bi nafsihi, kalau seandainya seorang pemimpin mendolimi manusia, melakukan kemungkaran dia sendiri, fa inna nasbir, sabar. Kitanya yang sabar. Kitanya yang sabar. Nah, wa nansahu billati hiya ahsan, menasihati dia dengan cara yang terbaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.